Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmeni Fadil, BP 211213050, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Angkatan 2021. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyakit sinusitis. Apa itu penyakit sinusitis? Yaitu inflamasi atau peradangan pada dinding sinus. Sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Sinus terletak di bagian belakang tulang dahi, bagian dalam struktur tulang pipi, kedua sisi batang hidung, dan di belakang mata. Ini adalah sinusitis. Peradangan pada dinding sinus, saluran keluar sinusnya yang tersumbat, lendir yang berlebihan di dalam sinus. Seharusnya normalnya kita bernafas seperti ini. Apa penyebab sinusitis? Yang pertama, infeksi virus. Biasanya dimulai ketika kita mengalami flu atau pilek. Infeksi virus ini bisa menyebabkan dinding sinus mengalami pembengkakan sehingga menyumbat ostium yang seharusnya menjadi tempat keluarnya lendir. Akibatnya lendir menumpuk di dalam rongga sinus. Yang kedua, infeksi bakteri juga bisa menyebabkan terjadinya sinusitis. Bakteri yang masuk ke hidung dapat menyebabkan produksi lendir berlebih sehingga terjadilah penumpukan lendir yang susah dikeluarkan di dalam sinus. Kondisi ini akan mendukung pertumbuhan kuman di dalam sinus dan menyebabkan sinusitis. Apa aja gejala sinusitis? Yang pertama, hidung tersumbat. Yang kedua, hidung beringus dengan warna kuning atau hijau dan bertekstur kental. Ketiga, sakit tenggorokan. Yang keempat, batuk yang biasanya memburuk di malam hari. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, adanya lendir yang mengalir dari belakang tenggorokan atau disebut juga dengan postnasal drip. Diagnosis sinusitis dilakukan oleh dokter dengan melihat gejala yang terjadi seperti hidung tersumbat, pilek, dan nyeri pada bagian wajah. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terutama bagian hidung. Jika muncul dugaan sinusitis kronis, pasien dianjurkan untuk menemui dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan untuk mendeteksi penyebab utama terjadinya sinusitis. Ada beberapa jenis tes yang mungkin dilakukan dokter untuk mencari tahu penyebab dan memastikan diagnosis sinusitis, yaitu yang pertama yaitu tes alergi. Tes alergi ini dilakukan oleh dokter melalui kulit kita. Jenis tes alergi ini aman dan cepat serta dapat membantu menentukan jenis alergi yang menyebabkan gejala sinusitis. Yang kedua, endoskopi hidung atau disebut juga dengan nasoendoskopi, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan endoskop untuk melihat bagian dalam sinus. Yang ketiga, CT scan atau MRI digunakan untuk memperoleh gambaran area sinus dan hidung secara detail, seperti kondisi peradangan penyumbatan yang sulit terdeteksi dengan endoskopi. Nah, bagaimana pengobatan sinusitis? Yaitu dengan memberikan salin nasal irrigation, yaitu digunakan beberapa kali dalam sehari untuk membersihkan saluran hidung. Semprotan ini merupakan campuran dari beberapa bahan, yaitu yang pertama air matang sebanyak 400 ml, yang kedua garam sebanyak 1 sendok teh, yang ketiga baking soda sebanyak 1 sendok teh. Yang kedua, memberi dekosgestan, yaitu untuk meredakan hidung tersumbat akibat penumpukan lendir. Obat dekongestan tersedia dalam bentuk cairan, tablet, dan semprotan hidung. Yang ketiga, memberikan antibiotik. Umumnya diberikan ketika sinusitis akut disebabkan oleh infeksi bakteri dan gejala yang dirasakan semakin memburuk. Nah, bagaimana pencegahannya? Yaitu yang pertama dengan istirahat yang cukup, yang kedua konsumsi cairan yang banyak, yang ketiga rajin mencuci tangan, yang keempat kurangi perjalanan melalui jalur udara karena bisa menyebabkan masalah pada pengidap sinusitis kronis atau akut. Yang kelima, melembabkan rongga hidung dengan cara menaruh handuk hangat ke wajah atau menghirup udara uap panas.
Sistem pernafasan normal, yaitu ketika seorang menghirup udara, maka yang akan terjadi adalah udara masuk ke hidung dan mulut, dan dari mulut ke trakea dan menuju ke paru-paru. Setelah masuk ke paru-paru, bronkus akan bercabang menuju saluran yang lebih kecil yang disebut dengan bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat kantung udara yang disebut dengan alveolus. Alveolus inilah yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, lalu oksigen dibawa ke seluruh tubuh melalui pembuluh kapiler dan dibawa oleh sel darah merah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.